그 셰프 새끼. 그냥 확 죽여버릴까? Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 3 drama yang dirilis tahun 2022 berjudul Link Eat Love Kill. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1 dan 2, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Jin-geun memegang tangan Dahyeon saat dia akan lari. Dia mengatakan sangat merindukannya dan dia datang bukan untuk menyakitinya. Semua pasangan pasti bertengkar kecil. Dahyeon menegaskan mereka tidak pernah pacaran. Jin-geun kesal mendengarnya. Dia teriak pada Dahyeon, kemudian memukul dirinya agar bisa mengontrol emosinya, lalu minta maaf pada Dahyeon. Dahyeon mengatakan sejak dia datang dalam kehidupannya sampai sekarang, dia tidak pernah berarti apa-apa baginya dan dia bukan siapa-siapa. Jin-geun memberitahu pertemuan pertama mereka bukan di kantor. Mereka bertemu di gang ini sudah lama sekali. Jin-geun minta Dahyeon mengingatnya. Dahyeon mendorongnya. Dia lari dan berpapasan dengan Ge-hun. Ge-hun menanyakan keadaannya, kemudian menghampiri Jin-geun, bertanya apa maunya. 원하는 게 뭐야? Jin-geun mau mengeluarkan pemukul, tapi tidak jadi karena melihat kamera CCTV. Dia memutuskan pergi meninggalkan mereka. 네가 문제네. Dalam perjalanan pulang, Ge-hun mengatakan seharusnya dia tidak pergi dengan Yoon-jong karena bisa saja terjadi sesuatu, dan kenapa mematikan teleponnya membuatnya bingung saat mencarinya dari gang ke gang. Dahyeon bertanya kenapa dia berusaha keras mencarinya. Apakah karena dia mau bersikap berperi kemanusiaan? Ge-hun hanya diam, tidak bisa menjawabnya. Di depan rumah, Bok-hee dan nenek menunggu mereka. Dahyeon memberitahu Jin-geun muncul dan Ge-hun datang menyelamatkannya. Bok-hee dan nenek mengucapkan terima kasih setelah mendengarnya. Keesokan harinya, Min-chol menunggu Ge-hun lewat. Semalam, Jin-geun memintanya untuk menabrak dan membunuh Ge-hun, membuatnya seperti kecelakaan. Jika tidak mau, dia akan memberikan bukti kamera dashboard taksinya pada polisi bahwa dia menabraknya dan mencoba menguburnya. Min-chol terpaksa melakukannya. Dia ngegas mengarahkan setirnya ke arah Ge-hun. Sun-ha dihubungi suaminya. Kemudian dia memberitahu yang lainnya suaminya menabrak chef itu. Dahyeon yang sedang berolahraga buru-buru lari mencari Ge-hun. Beruntung Ge-hun selamat. Dahyeon memeriksa tubuh Ge-hun apakah ada luka. Ge-hun memberitahu dia hampir tertabrak kemudian bengong. Dahyeon mendekatkan wajahnya. Ge-hun merasakan debar jantung Dahyeon. Dia mendorong kepala Dahyeon karena salting diliatin seperti itu. Di bawah, Bok-hee melihat pintu restorannya hancur. Min-chol minta maaf pada mereka. Bok-hee marah, dia mau memukul Min-chol, tapi ditahan oleh yang lainnya. Won-tak memberitahu dia membelok tajam tepat sebelum menabrak chef itu. Jika tidak melakukannya, chef itu pasti sudah remuk. Dia melihatnya dari lantai 3. Kebetulan, Won-tak tinggal di lantai 3 restoran Ge-hun. Akhirnya, Bok-hee maafkannya. Karena dia pikir Min-chol tidak sengaja menabrak restorannya. Pada malam harinya, Jin-geun datang ke restoran Bok-hee. Dia bertanya apa yang terjadi di sini dan apakah ada yang mati. Bok-hee balik bertanya siapa dia dan kenapa ada yang mati. Tidak ada yang mati dan tidak ada yang terluka. Setelah Jin-geun keluar, Bok-hee dan nenek sadar dia adalah orang itu. Bok-hee keluar menawarinya makan. Dia mengatakan tempatnya memang berantakan, tapi kulkasnya masih berfungsi. Sambil makan, Bok-hee mengatakan terpidana mati diberi makan sebelum dieksekusi. Kemudian memberitahu bahwa dirinya adalah ibu Dahyeon. Dia minta Jin-geun jangan mendekati Dahyeon lagi. Jin-geun bertanya siapa yang memasukkan dirinya ke kulkas. Bok-hee mengakuinya, dia pantas mati ratusan kali. Bok-hee mengambil palunya, nenek mengeluarkan pisau. Ge-hun tiba-tiba datang.
Dia tahu Jin-geun yang mengatur kecelakaan itu. Ge-hun mengatakan dia harus keluar dari sini hidup-hidup selagi bisa dan jangan pernah menunjukkan wajahnya lagi. Lain kali dia akan menyingkirkannya dengan cara apapun. Jin-geun mengucapkan terima kasih atas makanannya kemudian pergi. Di luar, Jin-geun bertanya siapa namanya. Ge-hun memberitahu namanya. Jin-geun mengatakan jangan bersikap seolah-olah dia hebat. Pada malam harinya, Ge-hun tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk Da-hyun kembali. Da-hyun melihat Ge-hun, kemudian melambaikan tangannya. Da-hyun memberitahu bahwa dia lapar. Ge-hun mengajaknya turun ke restoran. Ge-hun mengajarkan Da-hyun memotong dan membuat buket bunga, mengupas kulit tomat, dan mengemas daging untuk disimpan. Da-hyun bertanya kenapa Ge-hun memutuskan menjadi chef. Ge-hun menjawab karena ibunya semakin kurus. Dia mulai memasak untuk membuat ibunya makan, meski hanya sesuap. Lalu dia mulai menyukainya. Dulu pikirannya kacau karena Geong menghilang, tapi sekarang sudah jernih karena jarinya bisa teriris atau dengan mudah terkena api. Jadi pikirannya berhenti mengembara saat memasak. Setelah itu, Ge-hun memasak untuk Da-hyun. Da-hyun tertidur sambil menunggu masakannya dan Ge-hun memandanginya. Da-hyun terbangun ketika mendengar suara alarm oven. Kemudian mereka makan bersama. Saat membuang sampah, Ge-hun melihat Min-chol. Min-chol minta maaf beralasan dia tidak fokus saat mengemudi. Ge-hun bertanya apakah dia mengenal Lee Jin-geun. Min-chol langsung berlutut minta maaf dan menceritakan semuanya pada Ge-hun, lalu memohon jangan melapor pada polisi. Selesai bekerja, Da-hyun datang ke kantor lamanya. Dia izin melihat biodata Jin-geun. Dia berniat mencari Jin-geun dan menghadapinya karena Da-hyun tidak mau Jin-geun melukai ibu, nenek, dan Ge-hun. Jin-geun menghubungi Da-hyun. Dia tahu Da-hyun sedang mencarinya. Dia berdiri di seberang jalan. Jin-geun bertanya kenapa mencarinya. Da-hyun mengajaknya menyerahkan diri. Mereka berdua sama-sama akan menerima hukuman. Jika dia berani mengganggu orang-orang di sekitarnya, Da-hyun mengancam akan memasukkannya kembali ke dalam kulkas. Dia bersumpah atas hidupnya akan membunuhnya. Di rumah Yunjong, dia membaca pesan dari Da-hyun, kemudian menghubunginya mengajak bertemu di restoran. Da-hyun lari menuju ke restoran, begitu juga dengan Jin-geun. Dia merasa Da-hyun berpaling darinya karena Ge-hun. Jin-ho senang melihat Yunjong datang karena dia izin cuti selama beberapa hari pada Ge-hun. Kemudian Da-hyun datang, diikuti oleh Jin-geun. Yunjong langsung mengambil pisau. Jin-geun menahan tangannya. Dulu adik Yunjong bernama Da-jong memperkenalkan Jin-geun sebagai kekasihnya. Saat itu dia merasakan sikap Jin-geun aneh. Beberapa hari kemudian dia mendapatkan pesan dari adiknya yang mengatakan mau menjernihkan pikirannya dulu. Lalu dia menghilang. Yunjong melaporkan adiknya yang hilang dan bilang pada polisi curiga pada pacar Da-jong. Menurutnya mereka sering bertengkar. Mungkin adiknya korban kekerasan. Tiba-tiba Jin-geun datang menanyakan kabar Da-jong dan minta pada polisi untuk cepat menemukannya. Di halte bis, Yunjong minta maaf karena curiga padanya. Sebelum naik bis, Jin-geun mengatakan jangan mencari adiknya, dia tidak akan pernah pulang. Yunjong mengejar bisnya, namun tidak berhasil. Setelah itu, Lee Jin-geun menghilang. Yunjong pergi ke semua tempat yang dia datangi dan menemui orang yang mengenalnya. Suatu hari, dia menemukan media sosial Jin-geun dan melihat foto-fotonya. Kemudian, Yunjong pernah melihat Da-hyun membuang sebuah kotak. Dia memeriksanya dan sangat terkejut melihat isinya adalah barang-barang milik Da-jong. Kembali ke restoran, Jin-geun mengatakan sudah lama mereka tidak bertemu. Kemudian membuang pisaunya. Saat akan memukul Yunjong, Ge-hun menahannya. Di restoran Bokhi, nenek memberitahu Jin-geun kembali. Bokhi berusaha memukul Jin-geun. Da-hyun berusaha menahan ibunya.
Sementara Jinho berusaha menahan Yunjong yang ingin mengambil pisau. Polisi patroli lewat dan berhenti melihat kejadian ini. Minjo menyuruh mereka berhenti. Jin-geun mengatakan dirinya adalah korban. Dia hampir menusuknya. Ge-hun memberitahu kejadiannya bukan seperti itu. Dia mengarangnya dan berbohong. Da-hyun membenarkan dia tidak mencoba menikamnya. Bok-hee dan nenek juga mengatakan yang sama. Jinho juga mengatakan dia bukan preman. Untuk apa dia menusuknya? Won-tak mengatakan tadi mereka terlihat sedang mengeroyoknya. Da-hyun memberitahu mereka semua hanya berusaha melindunginya karena dia menguntitnya. Alasannya datang ke kantor polisi karena dia. Jika membutuhkan bukti, Da-hyun bersedia menunjukkan isi pesan Jin-geun. Jin-geun kesal, kemudian memutuskan pergi. Malam itu, Yunjong menginap di rumah Da-hyun. Sementara Ge-hun membersihkan kaca pintu yang pecah. Jinho bertanya apa yang terjadi. Dia minta Ge-hun untuk memberitahunya. Akhirnya, Ge-hun menceritakan semuanya pada Jinho. Di dalam kamar, Da-hyun mengatakan dia mengira Jin-geun adalah adiknya. Yunjong menceritakan mengenai adiknya yang mengencani Jin-geun. Kemudian tiba-tiba dia menghilang. Jin-geun membunuhnya. Polisi menemukan jasadnya terkubur di suatu tempat. Yunjong yakin Jin-geun pelakunya. Tapi dia tidak punya bukti. Dia pikir Da-hyun menyembunyikan Jin-geun. Jika melihat foto media sosial Jin-geun, mereka tampak dekat. Tidak terlintas di benaknya bahwa Da-hyun adalah korbannya juga. Karena Yunjong terus menangis, Da-hyun memeluknya. Di rumahnya, Ge-hun terlihat menangis juga. Esok malamnya, setelah selesai bekerja, Da-hyun bertemu dengan Minjo. Minjo mengatakan seharusnya dia minta bantuan polisi jika dikuntit. Da-hyun takut dia akan menyakiti orang-orang di sekitarnya jika melaporkannya. Namun sekarang dia akan melaporkannya dan menyerahkan diri. Keesokan harinya, Da-hyun mengajak Ge-hun bertemu di depan perpustakaan. Dia memberitahu merasa curiga mungkin Jin-geun pernah tinggal di Jiwadong saat masih kecil. Meskipun dirinya tidak ingat, mereka mungkin saling mengenal di masa lalu. Kemudian Da-hyun memperlihatkan foto-foto media sosial Jin-geun. Foto-fotonya menunjukkan lingkungan di Jiwadong. Ge-hun teringat ucapan Jin-geun yang mengatakan jangan bersikap sok hebat. Dulu ada teman masa kecilnya yang suka bicara seperti itu padanya. Ge-hun mengajak Da-hyun datang ke rumahnya. Kebetulan ibu dan bibinya sedang tidak ada di rumah. Ge-hun masuk ke kamarnya. Saat menunggu, Da-hyun melihat kamar Ge-yong terbuka, kemudian masuk ke dalam. Dia melihat foto dirinya saat masih kecil. 다잖아. Tiba-tiba dia teringat ketika Ge-yong memberitahu namanya. Ge-hun masuk ke ruangan itu. Da-hyun minta maaf masuk tanpa izin. Ge-hun memberitahu mereka pindah untuk melupakan Ge-yong, tapi ibunya mendekorasi ruangan ini persis seperti kamar Ge-yong. Tiba-tiba Jin-geun mengirim pesan padanya. Isinya, dia tahu siapa yang membawa adiknya. Sampai di depan restoran, Ge-hun memberitahu Jin-geun satu sekolah dengan mereka. Kemudian memintanya masuk lebih dulu. Sementara dia akan pergi ke taman bermain tanpa memberitahu Da-hyun. Di taman, Won-tak datang menemui Jin-geun. Di restoran, Da-hyun melihat album foto yang tadi diberikan oleh Ge-hun. Ingatan Da-hyun sedikit demi sedikit kembali. Anak yang dulu menyelamatkannya adalah Ge-hun. 괜찮아? 그 아이였어. Kemudian menunjuk Ge-hun di fotonya. Dulu Da-hyun adalah murid pindahan. Ge-yong melambaikan tangannya pada Da-hyun. Suatu hari, Ge-hun bermain dengan Sejin. Tiba-tiba dia memegang dadanya, kemudian mencari Ge-yong. Setelah Ge-yong menghilang, Ge-hun dan keluarganya pindah dan Sejin melihatnya sebelum pergi. Setelah itu, Sejin juga tidak tinggal di Jiwadong. Dia kembali ke tempat itu setelah menjadi polisi dengan nama dan marganya yang dirubah menjadi Ji-won-tak. Mereka semua adalah anak-anak dari Jiwadong. Mereka berempat telah tumbuh menjadi orang dewasa. Da-hyun menduga Ge-hun bertemu dengan Jin-geun. Dia berusaha menghubunginya sambil mencarinya. Di taman, Jin-geun menyapa Won-tak
Dulu Sejin terkenal sebagai putra seorang pembunuh. Wontak bertanya alasan Jin-geun mengajaknya bertemu. Jin-geun memberitahu ayahnya bukan pembunuh karena dia ada di sana hari itu dan melihat semuanya. Ge-hun datang. Dia minta Jin-geun memberitahu siapa yang membawa adiknya. 너희 개소리 뭐야? 말해! Jin-geun menyalahkan Ge-hun yang meninggalkan adiknya terluka sendirian. Ge-hun menarik bajunya, membuat Jin-geun tidak mau memberitahu siapa yang membawa adiknya. Ge-hun yang kesal memukul Jin-geun dan mereka berkelahi. Kemudian Wontak memisahkan mereka. Jin-geun mengatakan dia tidak bohong, dia tahu siapa yang membawa adiknya. Sebelum pergi, dia melihat Dahyeon dan mengatakan sesuatu padanya. Kemudian Ge-hun memanggil Sejin. Dia minta maaf karena tidak mengenalinya. Wontak mengatakan tidak mau terlibat dengan urusan Ge-hun lagi. Jadi dia minta pada Ge-hun untuk terus mengabaikannya. Di restoran, Dahyeon membantu mengobati luka Ge-hun sambil bilang beraninya dia merusak wajah orang yang sangat dirinya sayangi. Dahyeon merasa malu setelah mengucapkannya. Mereka berdua berusaha menahan tawa tapi tidak bisa. Kemudian saling memandang. Selanjutnya Ge-hun teringat ucapan Yu-chan bahwa dia seharusnya mengajak Geong. Ge-hun bertanya-tanya kenapa dia harus membawa Geong. Ge-hun minta alamat Yu-chan pada Jung-ho. 뭐? Setelah menutup telepon dari Ge-hun, mereka minum bersama. Di meja yang lain, Jin-geun baru saja selesai makan dan dia menyapa Wontak. Jung-ho bertanya apakah dia temannya. Wontak menjawab bukan. Kemudian memberitahu dia adalah Lee Jin-geun, penguntit Dahyeon, membuat yang lainnya terkejut. Yonghwan bertanya kenapa tadi Ge-hun menelponnya. Jung-ho menjawab Ge-hun bertanya mengenai Yu-chan. Chan-su mengatakan mungkin Ge-hun ingin balas dendam. Mendengar hal itu, Wontak memutuskan datang ke tempat Yu-chan ayahnya. Sementara Yonghan keluar sebentar untuk buang air kecil. Di rumah Yu-chan, Ge-hun bertanya kenapa dia harus membawa Geong. Padahal Geong tahu jalan pulang dan bisa pulang sendirian. Yu-chan memberitahu Geong terluka. Saat itu kaki Geong cedera. Itu sebabnya dia tidak bisa pulang. Yu-chan merasa bersalah karena meninggalkannya di sana. Kemudian dia minta maaf pada Ge-hun. 미안해 개훈아. Dalam perjalanan pulang, Ge-hun bertemu dengan Wontak. Dia memberitahu ada kemungkinan Yu-chan telah difitnah. Wontak mengatakan dia menjadi tersangka karena suratnya. Seumur hidup, orang-orang memanggilnya putra seorang pembunuh. Walaupun dia dibebaskan dan tidak terbukti bersalah. Apa bedanya sekarang jika dia terbukti difitnah? Seharusnya dulu Ge-hun menjaga adiknya, jadi semua ini tidak terjadi. Kemudian Ge-hun menghubungi Jin-geun. Kebetulan Jin-geun sedang bertemu dengan seorang pria. Pria itu menghidupkan speaker ponsel Jin-geun. Ge-hun bertanya siapa yang membawa Geong. Jin-geun tidak mengaku, pernah bilang tahu siapa orang yang membawa Geong. Kemudian dia mengatakan sedang bersama seseorang. Orang ini punya pertanyaan padanya, yaitu bagaimana kabar ayahnya. Lalu orang itu mematikan ponselnya. Yonghan yang dari toilet melihat Jin-geun sedang bicara dengan seseorang. 형 뭐 하는 거야? Keesokan harinya, Dahyeon memberitahu dia satu SD dengan Jin-geun, membuat ibunya terkejut. Kemudian dia menerima pesan dari Jin-ho yang memberitahu restoran mereka tutup hari ini. Dahyeon memutuskan pergi menemui Yoon-jong. Yoon-jong mengatakan detektif yang menangani kasus adiknya memberitahu Lee Jin-geun telah menjadi tersangka dalam kasus lain. Detektif itu juga bilang kasus adiknya mungkin bisa diselidiki ulang. Yoon-jong kemudian bertanya apakah Dahyeon melaporkannya. Dahyeon menjawab iya. Yoon-jong berharap dia bisa menangkapnya sendiri. Dahyeon memintanya untuk menyerahkannya ke polisi, kemudian mengajaknya bersenang-senang. Mereka pergi berbelanja. Yoon-jong membelikan Dahyeon pakaian, tas dan jepit rambut. Yoon-jong memperlakukannya seakan Dahyeon adalah adiknya. Dahyeon memeluknya sambil bilang dia bukan adiknya, tapi akan menjadi adik barunya. 고마워.
Selanjutnya, Dahyun memberitahu Yeonjong selalu bertekad setiap hari untuk berhenti menyukai Gehun, tapi dia tidak bisa tahan 1 hari saja. Yeonjong mengatakan sikap Gehun yang menyebalkan seperti itu karena dia pernah kehilangan seseorang yang berharga dalam hidupnya. Dia tidak bisa bertahan dalam suatu hubungan karena takut kehilangan lagi. Tiba di depan restoran, dia melihat Gehun. Dahyun bertanya apa yang sedang dia lakukan. Tadi, Jinho memberitahu dia sedang sakit. Gehun mengatakan dia sudah lebih baik. Kemudian Gehun memberitahu dia datang kembali ke Jiwadong untuk mencari ayahnya. Setelah Geong menghilang, ayahnya menghabiskan seluruh hidupnya berkeliaran mencari Geong. Hingga suatu hari, dia mendapatkan telepon dari polisi. Mereka menemukan dompet ayahnya di Jiwadong. Sejak saat itu, Gehun tidak bisa menghubungi ayahnya. Tidak ada transaksi kartu kredit, perbankan, atau riwayat panggilan telepon. Tidak ada jejak keberadaan ayahnya. Jadi dia melaporkan kehilangannya. Gehun yakin ayahnya sudah meninggal. Itu sebabnya dia ke tempat ini untuk mencari jejak terakhirnya. Dahyun menanyakan keadaan Gehun. Apakah dia baik-baik saja? Dalam kesendiriannya, Gehun mengisinya dengan memasak. Dia sangat senang saat ibunya memakan masakannya, kemudian bekerja di restoran untuk mengisi kekosongan hatinya, sambil terus berusaha mencari kabar tentang ayahnya. Hingga suatu hari, bibinya menghubungi, memberitahu ibunya mengalami sakit depresi, membuat kekosongan di hatinya semakin besar. Dahyun memintanya untuk tidak menoleh ke belakang dan berusaha agar lebih bahagia. Gehun memberitahu tidak berani untuk bahagia. Setelah Dahyun pulang, Gehun mengambil dompet ayahnya. Terakhir kali Gehun bertemu ayahnya, dia minta ayahnya untuk pulang dan berhenti mencari Geong karena ibunya sakit. Setiap hari keadaannya semakin buruk dan mereka membutuhkan ayahnya. 미안하구나. 제발 그만! Ayahnya mengatakan Geong sendirian. Jika bukan dirinya, siapa yang akan mencari Geong? Gehun minta maaf pada ayahnya, semua salahnya. Namun dia tetap memohon pada ayahnya untuk berhenti sekarang dan merelakan Geong. Dia ingin mereka hidup biasa dan bahagia seperti orang lain. Sebelum pergi, ayahnya mengatakan tidak bisa kembali sekarang dan minta Gehun untuk bahagia seperti yang lain. Gehun mengatakan bagaimana bisa dia bahagia, yang dia tahu semua hal berharga lenyap pada akhirnya. Jadi dia tidak punya keberanian untuk bahagia lagi. Dahyun yang berada di depan restoran ibunya tiba-tiba merasakan kesedihan yang dirasakan Gehun. Gehun mengatakan dalam hatinya satu-satunya cara menjaga orang yang dia cintai tetap aman adalah dengan tidak membiarkan mereka masuk ke dalam hidupnya. Saat menoleh ke samping, Gehun melihat Dahyun, kemudian menghampirinya dan dia menciumnya. Guys, part 3 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.